Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di dalam channel pendidikan Anda. Ini sebuah channel yang dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga digagas untuk dijadikan channel alternatif dari channel-channel yang hanya mengandalkan pornografi dan pola hidup yang hedonistik, yang itu tentu tidak baik untuk para generasi muda, siswa, masyarakat, dan kebanyakan netizen. Nah, kali ini kita masih tetap berbicara mengenai bagaimana pelaksanaan modul P5, implementasi modul P5 dalam kerangka IKM, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Narasumbernya adalah Ibu Titik Sudarti, MPD, dan beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan, Jawa Timur, dan merangkap PLT, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mauspati. Itu adalah SMP saya, alumni alma mater saya juga alma mater Bu Titi ini. Jadi kita satu alma mater dari SMP Negeri Mauspati. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ya, sedoyo nggih? Sehat ya, oke. Prof? Alhamdulillah sehat, sehat selalu. Mudah-mudahan Bu Titik juga sehat walafiat. Alhamdulillah nggih. Ya, Nah, ini di episode ke-10, ya. Bu. Ini kita bicara Hmm, mengenai bagaimana implementasi modul P5. ya. Terutama adalah melihat best practice yang ada di SMP Negeri 1. Ya. Monggo, Bu. Baik, mohon izin saya sapa netizen suyanto.id, pembelajaran sepanjang hayat yang mengisi eh, medsos kita dengan kegiatan atau bincang cerdas terkait dengan pendidikan, eh, sains, karakter, akademi semua yang baik-baik ada di sini. Apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan bahagia, utamanya para pelaksana IKM. Kita di episode 9 kemarin sudah berbincang terkait dengan apa yang kira-kira harus kita siapkan di dalam pelaksanaan P5 di sekolah. Insya Ya, Allah nanti di berikut-berikutnya, Prof, kita ya, juga akan mengembangkan pelaksanaan IKM ini. Yang kemarin kita kan di EWPK itu kan masih di lingkup sekolah. Nanti ya. EWPK kita kembangkan bagaimana nanti kita akan tidak hanya untuk peserta didik, tapi nanti kita akan bergerak bagaimana untuk pengembangan untuk pembina dan para pelatih yang ada di gugus depan maupun yang ada di Kuaran dan di Kuarcap. Nah, kali ini kita akan eh, berbincang cerdas terkait dengan implementasi eh, P5 di sekolah. Nah, kita kemarin sudah mengambil eh, tema yang disiplin positif, ya, yang implementasinya kemarin eh, kita yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh semua sekolah yang baik itu yang kurikulum mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi atau sekolah penggerak bisa semua. Nah, itu yaitu eh, pemilihan pengurus keras, Bro. Ya, ya. Ya, pemilihan pengurus keras kemarin kan apa prosesnya, langkah-langkahnya kan sudah kita bincang apa kita obrolkan. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaannya? Lah, kalau di kelas itu kan yang paling lingkup paling kecil dan sederhana, tapi itu sudah merupakan eh, implementasi dari tema apa demokrasi ya. Ya, Eh,
ya suara demokrasi. Suara Jadi demokrasi ya. nanti ya di situ biasanya dilakukan di awal eh, tahun pelajaran gitu, Bro. Hmm. Di kegiatan eh, pemilihan pengurus kelas ini dipimpin langsung oleh ketua apa ini wali kelas. Nah, Hmm. tentu saja wali kelas sudah punya data ya, punya Iya, punya iya. peta peta peserta didik di kelasnya. Nah, itu yang apa ya meningkatkan atau menguatkan karakternya tidak hanya peserta didik tapi juga wali kelas wali kelasnya. Nah, nanti di situ akan disampaikan ya kemarin kan sosialisasi dulu ya Iya. apa Oke. itu materinya, kemudian langkah-langkah sampai diimplementasinya setelah dibentuk semacam formatur ya, formatur di kelas nanti calon pengurus kelasnya siapa. Biasanya dibutuhkan eh, 8 ya, 8 orang calon gitu. Nanti dari 8 orang calon itu nanti akan menduduki posisi eh, 4 besar yaitu ketua kelas, kemudian wakil ketua kelas, sekretaris kelas dan bendara kelas gitu. Nanti dari Oke. 8 yang ini mengerucut jadi 4. Kenapa tidak langsung 4? Itu tadi suara demokrasinya supaya lebih lebih apa ya? Lebih membumi begitu. Ada Ya. 8 calon Oke. yang nanti akan mengerucut menjadi 4 calon. Nanti bisa voting. Kalau voting voting di kelas itu milih kan suara suara terbanyaknya Pak supaya nanti bebas rahasianya eh, tercapai ya menggunakan kertas tanpa Iya. tanpa nama begitu, tanpa nama. Setelah mereka menulis di kertas kemudian nanti akan dihitung ya seperti pemilu begitu, seperti pemilihan benar benar begitu sehingga nanti dari sebelum diadakan voting nanti apa diperkenalkan gitu. 8 Iya. calon itu diperkenalkan apa semacam eh, apa ya tidak kalau di kelas rasanya enggak perlu detail sampai di program di kelas apa begitu sehingga nanti di arahan wali kelas itu akan menjadi hal hal penting yang untuk apa mengembangkan karakter bagaimana anak harus mengalahkan diri sendiri kan pemimpin kan harus bisa pertama harus bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Iya. Kemudian Nah, yang kedua Mas, harus ketika ya ketika memperkenalkan itu, enggak. siswa diberi kesempatan untuk seperti kampanye, misalnya pasang poster, kemudian meyakinkan siapa dia, bagaimana berlatih mengajak orang-orang memilih dia gitu nggak? Kalau di pengurus kelas belum, Bro, belum. Oke, Itu nanti dilakukan ketika akan pemilihan pengurus OSIS. oke, ya, Ya, nanti kita kita akan apa bahas di yang lanjut. Ini mulai yang dari skop kecil saja. hmm, Kemudian nanti mungkin minggu depan seperti yang saya janjikan, mungkin akan saya sampaikan, informasikan contoh implementasi bagaimana eh, membentuk keyakinan kelas gitu. Jadi ini setelah oke, pengurus kelas nanti kita melangkah ke eh, keyakinan kelas. ya, Kemudian dari 4 itu terpilih, kemudian nanti dilengkapi dengan yang lain. Nanti kan dari sana nanti kan akan ada kader-kader kelas, misalnya kader lingkungan hidup, kemudian apa kader literasi, kader lingkungan sekolah sehat dan lain-lainnya. bagaimana, Begitu. maaf, Menyela, bagaimana Ya. cara mengidentifikasi kader-kader itu? Misalnya guru diberi apa lembar lembar evaluasi, tinggal checklist siapa, nama apa yang dilakukan, begitukah? Atau memang sudah punya database sebetulnya sekolah itu? Nah, Oh, inilah kader-kader kita dalam aspek-aspek tertentu dalam kerangka suara demokrasi tadi. ya
Prof, ketika di PPDB kita kan sudah punya data anak yang masuk melalui jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, kita kan sudah punya. Oke. Jadi dari jalur prestasi itu kan ada. Kemudian ketika di kelas itu tidak ditemukan peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi, kan bisa ditanya. Dulu di SD pernah bertugas apa? Siapa dulu yang di SD pernah jadi ketua kelas? Hmm. Siapa yang pernah menjadi pengurus kelas? Begitu kan itu menjadi data awal. Kemudian setelah itu kamu dari SD mana? Kan kita bisa tahu apa ya? eh Kita tidak boleh ya Ya. mengatakan kualitas SD begitu. Tetap aja, tapi yang ada di benak semua orang kan kita tidak boleh sekolah favorit, tapi di benak semua orang itu sudah ada apa namanya ini file terkait dengan sekolah sekolah efektif itu, Bro. Ya, 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 ya. Iya, Oke. Ya. Terus ah, kemudian dari implementasi modul itu, iya. pada suatu saat siswa itu diajak untuk merefleksikan diri ya, apa yang diperoleh dari modul P5 itu. Iya, Untuk iya, Bro. Iya, kan ada sesi refleksi. hmm, Kemudian ada sesi tes sumatif, Bro, terakhirnya. oke. Oh, ada tes sumatif ya. Ada, Jadi Bro. dari tes sumatif itu apa tujuannya? Artinya untuk melihat capaian pembelajaran, CP ya, Betul. CP. Betul, Mana betul, yang betul. sudah tercapai, mana yang belum. Itu kan. Benar, benar, Dampaknya nggih. apa kepada siswa kalau sumatif tes itu? Lah, apa, kita kan punya peta. Hmm. Kan ini jadi menjadi satu rangkaian atau satu kegiatan dari belajar berdiferensiasi. Oke, Kan ya, ya, ya. dari situ kita kan menemukan Hmm. ada siswa yang di apa berkebutuhan khusus yang atas, berkebutuhan khusus normal, yang normal, atas dan bawah tuh, Bro. Ya, ya, ya. Jadi ada juga ya peluang untuk remedial, kemudian mengakselerasi dia ketika dia berada pada zona-zona yang telah ditentukan itu, misalnya atas, normal, bawah gitu. Ada nggak? Ada, Bro. Sehingga kalau yang tadi istimewa, misalnya dia berbakat di olahraga, ya nanti ketika ada event misalnya pertandingan olahraga, ya anak-anak ini yang Hmm. ini Ya, kita bina begitu, Bro. Jadi ya, supaya nanti nggak hobi olahraga itu mau diapa-apakan ya nggak bisa kan gitu. ya betul. Yang nanti misalnya yang pernah juara puisi di SD-nya nanti kan dikembangkan di multiliterasi begitu. Ya, dan saya kira yang paling agak ya bukan dibenci, bikin bosen guru ya, itu adalah Ya, yang tugas-tugas remedial, yang kelompok anak-anak bawah itu. Betul nggak? Atau memang guru harus suka tidak suka, harus dikondisikan supaya memang ya guru pekerjaannya harus melayani mereka yang harus diremediasi itu. Gimana itu? nah, nah itu tadi Bro. Ketika di episode yang lalu penjenengan apa Prof. Suyanto menanyakan itu di mana posisinya kepala sekolah. Nah, ketika ada hal-hal yang khusus seperti itu, disitulah waktunya kepala sekolah masuk membumi. Ketika ada yang khusus, misalnya eh, kan ada ya kadang eh, tidak hanya orang tua, tidak hanya peserta didiknya lah, peserta didik yang apa tadi menjengkelkan ya bro, menjengkelkan apa membosankan kan tidak boleh itu kalau pendidik itu kadang kan eh, orang tuanya itu yang lebih menjengkelkan dan membosankan kan ada. Ya, Kan ya, ya. biasanya kan masalah anak itu kan dibawa dari rumah, wong anak-anak itu sepanjang saya mengajar 38 tahun jadi guru ini, setiap ada anak bermasalah, pasti awalnya itu dari rumah, Bro. Ya, 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 oke. Itu loh. Nah, ketika disitulah saya kalau pas guru-guru saya pada titik kulminasi terendah itu saya ajak ngomong dari hati ke hati. Pak, Bu, siapa sih yang mau punya anak seperti itu? Biasanya saya gitu.
kan kita kita bayangkan itu bisa terjadi pada siapa saja. Ya sudahlah, kalau memang sudah jadi murid kita, ya menjadi anak kita. Wis ayo diopeni bareng. Ayo kita apa ini? Kita Rengkuh. benahi bersama, kita dampingi bersama. Iya, Kalau iya. misalnya, "Bun, tapi ini loh Mem, itu harusnya anak itu kalau pas dia tegang langsung eh, ngompol misalnya itu. Nah, Oh, berarti masih orang tuanya ada? Masih ada ya? ada, Bro, ada. Jadi kalau begitu itulah kenapa kita harus orang tua itu biasanya kan tidak jujur, Bro, dengan Ya, kita itu. Dari SD itu anak bermasalah itu ketika masuk di sekolah kita itu tidak ya, ya, ya. tidak Tidak disampaikan. diberitahukan, Ya, tidak tidak disampaikan. disampaikan. Jadi ketika tahu-tahu pas meledaknya itu pas di sekolah kita begitu sih panggil orang tuanya. Yuk, anak itu setiap hari harus pakai Pampers, saya bilang gitu. Hmm. Terus nanti dibully temannya, temannya dikondisikan. Nah, disitulah masuk bagaimana penguatan karakter di EKN ini, Oh, Bro. iya, iya, iya. Ya, Oh, berbasis kan ada ada yang sudah apa, di-treatment lingkungannya, orang tuanya, sudah ada yang sembuh ya? Gimana, Bu? Bu oh Titik? sudah. Saya pertama kali sebelum sebelum apa itu gaduh IKM ketika saya masuk pertama kali di SMP 1 Magetan itu sudah ada siswa yang hampir hilang itu. Dia Hmm. sudah tidak mau masuk itu 3 bulan, Bro. Ya karena dibully oleh teman-temannya. Tidak. Dia karena memang sepertinya, apa ya, wong orang tuanya juga normal-normal saja ketika saya panggil itu loh. Nah, itu akhirnya alhamdulillah bisa, Bro, dan anak ini itu anak pintar. Hmm. Ya, ya, ya. Ketika dia lulus itu, dia ranking 6 dari 10 besar di sekolah loh, Bro. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi itu sampai sekarang begitu lulus, kita kawal sampai di sekolah berikutnya. Hmm. Saya beritahukan gurunya, kepala sekolahnya, "Ini anak saya ini istimewa." Nah, ketika di sekolah lanjutan itu bermasalah, orang tuanya sudah langsung tahu. Ya. Udah kamu ke bunda saja. Kalau pas dia ini langsung disuruh orang tuanya ke saya. Lah maksud saya seperti itu. Kalau yang berdiferensiasi itu adalah kecenderungannya mohon maaf. Hmm. Kalau ada masalah jangan ditutupi malahan. Iya, iya, iya. Akhirnya kan apa yang kena getahnya kan kita begitu. Hmm. Sebetulnya saya ya protes tapi lebih baik kan menyelesaikan daripada protes gitu loh. Betul, ya. Kan Ya. itu juga anak Indonesia, saya bilang begitu. Jadi teman-teman saya semangati kalau ada orang tua yang yang kurang koordinatif itu sudahlah. Wes kita kita eh, ini dengan hati gitu. Ayo ini saatnya kita ini ladang pahala kita yang tidak dimiliki oleh orang lain, saya bilang begitu. Ya, oh bagus itu. Itu yang perlu ditanamkan kepada Iya. para guru ya, Iya. supaya guru itu memiliki resiliensi terhadap fenomena Mhm. yang dialami siswa, di mana itu menunjukkan perilaku yang tidak begitu normal, tapi di samping itu anak itu memang sebetulnya misalkan gifted atau talented itu Ya, bisa jadi. betul, betul. Jadi, Ya. ya ajakan Bu Kepala Sekolah itu penting itu untuk Iya, menyemangati mereka. iya. Nah, Sampai orang tuanya dengan saya itu tangis-tangisan, Bro. Aduh, ayo, ayo, ayo kita anu bersama-sama saya gitu. Dari kadang rata-rata ya cewek ya yang begitu? enggak ada yang cowok juga, Bro. Hmm. Oh, oke. Hmm, Ya, ya, kalau yang istimewa ini tadi yang barusan saya ceritakan terakhir itu saya heran saya itu karena orang tuanya itu di rumah sepertinya nggak ada masalah. Berarti kan ada sesuatu yang memang dia harus terus didampingi. Jadi ya, ketika saya ulang tahun, dia sudah di sudah keluar dari sudah lulus. Ketika saya ulang tahun tiba-tiba dia apa ini guru-guru itu membuat ngeprank saya, Bro. hmm, Ini anak istimewa tadi didatangkan di ulang tahun saya sampai nangis. Ya Allah, malah Nduk, saya gitu. Akhirnya dia memberi saya tuh hadiah 2 mug gitu. Mug itu kembar gitu, mug ya, ya, kecil-kecil itu terus, "Bunda, ini apa, nanti kalau apa
supaya Bunda kalau kangen saya nanti sore-sore sama Bapak minum teh sama apa, makan pisang goreng supaya ingat saya pakai apa, ini muk saya ya Bunda, jangan dilihat harganya, saya tuh nangis Bro. Masya Allah, ya Allah, itu menjadi hal yang tidak ternilai Iya, ya. sepanjang karir saya sebagai seorang pendidik begitu. Ya Hmm. Allah, saya gitu. Jadi tetap hubungan baik, tapi sekarang ini sudah jarang karena saya tidak mau ganggu Bunda karena Bunda sibuk. Rupanya anak istimewa ini monitor kegiatan saya terus gitu. Ya, 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 ya. Bagus Iya, lah. Itu sangat apa, sangat empowering. Itu yang iya, namanya pendidik ya seperti itu harusnya ya. Sehingga iya, apa, sehingga anak-anak yang mendapatkan kesulitan itu menemukan jalan dan akhirnya kan menjadi hebat itu. iya, Mudah-mudahan ini menginspirasi banyak kepala sekolah, banyak guru, iya, banyak orang tua. Yang penting adalah komunikasinya terbuka, orang tua, siswa, guru, iya, kepala sekolah. benar Akhirnya seperti sekali. yang terjadi di SMP Negeri 1 Magetan ini, yang dipimpin oleh Ibu Titik Sudarti ini. Baiklah, Bu Kepala Sekolah, saya kira waktunya karena terbatas, kita harus mengakhiri dan insya Ya, Allah ketemu minggu depan ya, untuk ya, kelanjutan ini ya. supaya Yang lebih banyak yang mendapat lebih seru. ya, Kita harus harus saling membuka diri, kita harus bersama-sama belajar membuka wawasan kita. Pasti Eee, banyak ya kasus yang lebih dahsyat dari yang ada di sekolah yang saya pimpin. Di SMP 26 dulu juga ada yang sangat luar biasa, kemudian bisa terselesaikan dengan baik itu asal kita kita dengan hati begitu, dengan hati. Dan, eee, yang membuat mudah itu kalau orang tuanya itu kooperatif, Bro, ya, kuncinya oke. di situ. Ya, oke, baiklah. Ya, Itulah yang harus kita ya, kondisikan. Terima kasih. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam sehat dan bahagia. Amin.